إلى القرآن قد خصك الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, ikhwatal iman, hafizakumullah, para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian ilmu tafsir. Pekan silam bagaimana kita melihat tentang sejarah penafsiran Al-Qur'an di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di masa para sahabat radhiyallahu anhum. Penafsiran di masa sahabat radhiyallahu anhum, ya, penjelasan-penjelasan yang sudah kita jelaskan, kita mereview tentang kesimpulan di antara penafsiran sahabat radhiyallahu anhum itu memiliki karakteristik yang luar biasa. Yang pertama, karakter penafsiran para sahabat, ya, sangat minim sekali penafsiran mereka atau mengambil dari sumber-sumber Israiliyat dalam menafsirkan Al-Quran, karena mereka sudah cukup dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan generasi mereka generasi yang sangat murni, yang sangat bersih, ya. Maka di sana, ya, potensi-potensi hawa nafsu tidak ditemukan, ya, dan ikhtilafat, ya, sangat-sangat minim sekali. Adapun terjadi ikhtilaf akan diselesaikan secara tuntas. Kemudian yang kedua adalah penafsiran para sahabat radhiyallahu anhum belum mencakup seluruh, ya, semua yang ada dalam Al-Quran. Hanya sebagian saja yang dipandang oleh mereka butuh untuk ditafsirkan. Mereka tahu tentang bahasa Al-Quran karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka, bahasa Arab. Ya. Dan yang ketiga, mereka tidak melakukan takalluf dalam penafsiran, tidak melakukan ta'ammuk, pendalaman dalam arti negatif. Ya. Ketika ada sahabat yang bertanya tentang makna abba wa fakihata wa abba, ya, apa makna wa abba? Kalau fakihah kita sudah tahu namanya fakihah, buah-buahan. Apa yang dimaksud dengan kalimat abba? Kemudian ada yang berkomentar, ini merupakan takalluf, ya, membebani diri. Sudah cukup kita memahami wa fakihata wa abba sebagai bentuk, ya, nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Jadi tidak ta'amuk di antara mereka itu dalam menafsirkan Al-Quran, ta'amuk dalam arti negatif, ya. Kemudian yang keempat, qillatu tadwinihim litafsir. Mereka sangat minim sekali dalam melakukan penulisan, dokumentasi ditulis, ya, walaupun ada, tapi ini sangat minim sekali, ya. Ketika ada sahabat, ya, Ibnu Umar bin As, ya, Ibnu Amr bin As radhiyallahu anhu, ya, menulis ilmu yang diserap dari Rasulullah SAW, dia katakan, ya, hadhihi shadiqah fiha ma sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah shadiqah. Shadiqah itu adalah manuskrip atau tulisan yang dimiliki oleh sahabat Amr bin As radhiyallahu anhum. Sahabatku yang dimuliakan Allah, sekarang kita melanjutkan bagaimana manhaj para sahabat radhiyallahu anhum dalam menafsirkan Al-Quran. Ya. Manhaj sahabat radhiyallahu anhum dalam menafsirkan Al-Quran ada 3. Yang pertama, tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ya, sebagaimana dipahami bahwa ayat-ayat Al-Quran itu ada yang mujmal, ya, dalam satu tempat, ya, tapi dalam tempat yang lain
ada yang ya mubayyinan, yang jelas, ya. Ada dalam satu tempat umum, tapi di tempat yang lain khusus, dan seterusnya. Ada ayat menafsirkan ayat yang lain. Kisah-kisah dalam Al-Quran kita temukan tidak hanya dalam satu tempat. Misalkan kisah Nabi Adam alaihissalam itu ada dalam surat Al-Baqarah, akan diuraikan lagi, dijelaskan lagi di dalam surat Al-A'raf misalkan. Surat yang lain juga kadang-kadang menyebutkan lagi tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Dan seperti kisah Nabi Musa alaihissalam juga sama, ya, ada di satu tempat, ada di satu surat, di surat yang lain juga kadang-kadang disebutkan lagi. Artinya satu kisah, ya, tentang Nabi Adam dalam surat Al-Baqarah, ya, ada lagi dalam surat Al-A'raf. Ini dua tempat ini satu sama lain saling melengkapi, ya, satu tempat dengan tempat yang lain saling melengkapi. Inilah cara Al-Quran menafsirkan Al-Quran, dan ini dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum, yang ditempuh oleh sahabat radhiyallahu anhum. Kata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, hadan naw huwa ahsanu turqi tafsir. Ya, ini adalah cara yang terbaik dalam menafsirkan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah tafsirul Quran bi aqwali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menafsirkan Al-Quran dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika sahabat menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran tidak ditemukan, maka para sahabat radhiyallahu anhum bertanya langsung kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran ini agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan agar mereka berfikir. Ya. Contoh penafsiran sahabat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga dikeluarkan oleh Imam Syaikhani, ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim, tentang penafsiran ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Ya, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu. Ya, para sahabat radhiyallahu anhum syaqqa dzalika 'alan nas, ya, kesulitan memahami ayat ini. Wa qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, fa ayyuna la yadhlim nafsahu. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim kepada dirinya? Maka Rasul menjawab, qala innahu laisa alladhi ta'nuna. Ya, sesungguhnya, ya, tidak seperti yang kalian pahami. Alam tasma'u, tidakkah kalian mendengar maqalal abdu as-salih, apa yang dikatakan oleh seorang hamba yang saleh adalah Luqman bin Hakim, Luqman al-Hakim, ya, hamba yang saleh itu. Apa yang dikatakan oleh Luqman? Ya, Luqman mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Ya, wahai anakku, jangan kau mensekutukan Allah, karena mensekutukan Allah adalah kesyirikan yang amat, kezaliman yang amat besar. Jadi makna syirik dalam surat Al-An'am, ya, mana zalim dalam surat Al-An'am adalah dijelaskan dalam surat Luqman yang berdasarkan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah kesyirikan. Mana zalim adalah kesyirikan. Jadi maknanya kira-kira seperti ini. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, ya, walam yalbisu imanahum bizulmin, ya, yang tidak mencampur adukan kesyirikannya dengan mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan, maka mereka mendapatkan aman. Beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat, dan begitulah para sahabat radhiyallahu anhum merujuk, ya,
menafsirkan Al-Quran dengan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga tentang apa yang dimaksud dengan Yaumul Hajjil Akbar. Ya, Yaumul Hajjil Akbar dijelaskan oleh Rasulullah SAW, Yaumun Nahr, ya, hari 10 Dzul Hijjah. Atau ayat ya surat Al-Anfal, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Para sahabat juga bertanya apa yang dimaksud dengan kekuatan itu. Kemudian Rasulullah menjelaskan, ala innal quwwata huwa ramy. Sesungguhnya yang dimaksud dengan kekuatan adalah memanah. Kemudian manhaj yang ketiga adalah al-ijtihad wal istinbatat. Ijtihad ya adalah badul was'i, ya, mencurahkan potensi, mencurahkan tenaga, pikiran, ilmu dengan ilmu untuk mendapatkan satu kesimpulan dari sebuah hukum. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika mereka menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran tidak ditemukan, menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis Rasulullah tidak ditemukan, maka cara yang ketiga adalah dengan ijtihad ya mereka. Ijtihad sebagaimana dipahami ya, sebagaimana juga didefinisikan oleh para ulama, mencurahkan potensi yang dimiliki. Artinya seorang yang melakukan ijtihad atau mujtahid namanya, dia dituntut untuk memiliki sejumlah perangkat-perangkat ya, sejumlah ilmu ya, sehingga apa yang dilakukannya adalah usaha yang dibenarkan, usaha yang sesuai dengan kaidah ilmu, tidak ada hawa nafsu ya. Perangkat yang dimiliki adalah ya'rifuna awda'al lugha al-arabiyyah wa asrariha, ya, mengetahui ya, memiliki pengetahuan tentang materi-materi bahasa Arab ya, ilmu bahasa, ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu nahwu sarf, ilmu gramatikal dan seterusnya ya. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang kandungan sastranya luar biasa ya, maka ya, ilmu bahasa Arab adalah syarat mutlak untuk menafsirkan Al-Quran. Yang kedua adalah mengetahui adat orang Arab dan akhlak orang Arab. Di antara adat orang Arab itu adalah mereka mengundur-undur, seperti ayat yang menyebutkan innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Sesungguhnya mengundur-undur atau mengundur bulan itu merupakan kekufuran. Nah, ini bagaimana memahami ayat ini ya, tidak mungkin seseorang memahami ayat ini kecuali orang mengetahui adat-adat orang Arab jahiliyah dulu. Yang ketiga adalah ma'rifatu bi ahwalil yahud wa nasara, mengetahui kondisi orang Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab ketika Al-Quran itu diturunkan ya. Ketika Al-Quran diturunkan, kondisi mereka bagaimana ya, ada hubungannya antara Yahudi dengan Nasrani, sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Quran juga secara tegas menyebutkan masalah dua bangsa ini, dua agama ini, penganut agama ini, orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang keempat adalah ma'rifatu asbabin nuzul, mengetahui asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ya. Tidak mungkin seseorang memahami ayat Al-Quran tanpa mengetahui latar belakang ayat itu ya. Maka memahami latar belakang ayat atau asbabun nuzul adalah kunci yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Yang kelima, ada quwwatul fahmi wal idrak, memiliki pemahaman yang sangat kuat ya, memiliki pengetahuan yang sangat dalam ya terhadap ayat-ayat yang akan ditafsirkan. Nah, ikhwatul iman hafizakumullah, tidak semua para sahabat melakukan penafsiran Al-Quran. Sebagaimana diketahui juga tidak semua ya di antara mereka itu paham memiliki ilmu yang sama tentang Al-Quran, tentang penafsiran Al-Quran. Ya, sangat terbatas di antara para sahabat yang memiliki pemahaman ya yang cukup piawai dalam menafsirkan Al-Quran.
Di antara mereka adalah ya Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, ya Abdullah bin Zubair bin Awam, Ubay bin Ka'ab, ya Zaid bin Sabit radhiyallahu anhum, Abu Musa al-Asy'ari, Aisyah radhiyallahu anha, ya wa radhiyallahu anhum ajma'in. Inilah sahabat-sahabat yang sangat luar biasa, ya pemahaman mereka terhadap Al-Qur'an. Ya. Jika dilihat lagi, ditinjau lagi, ya di antara para sahabat-sahabat tersebut yang paling banyak memiliki riwayat ya tentang penafsiran Al-Quran itu ada 4. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Abdullah bin Mas'ud, yang ketiga Abdullah bin Abbas, dan yang keempat Ubay bin Ka'ab. Nah, inilah 4 sahabat ini yang sangat luar biasa, yang paling banyak memiliki riwayat dalam penafsiran Al-Quran. Ya, sehingga mereka ini memiliki halaqah, ya, memiliki murid, memiliki talamid, ya, sampai kemudian disebutkan oleh para ulama ada madrasah Ibnu Mas'ud di Kufah. Ya, madrasah Ibnu Mas'ud di Kufah. Ya, sampai kemudian orang ahli Kufah menyanjung bagaimana piawainya Ibnu Mas'ud dalam menafsirkan Al-Quran. Bagaimana juga Rasulullah SAW menyebutkan, ya, siapa yang ingin membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sebagaimana Al-Quran itu diturunkan, maka hendaklah dia membaca, ya, kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, datang ke Kufah, kemudian orang-orang Kufah mengatakan kepada sahabat mulia Ali bin Abi Thalib, "Ma ra'ayna rajulan ahsanu khuluqan wala arfaqu ta'liman wala ahsanu mujalasah wala ashaddu wara'an min Ibnu Mas'ud." Kami tidak melihat seorang laki-laki yang akhlaknya paling baik, yang cara mengajarnya paling lembut, ketika kita bermajlis dengannya paling luar biasa beliau itu, dia wara', ya, zuhud, ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini kata orang-orang yang di Kufah. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Nasatukumullah innahu lasidqun min qulubikum." Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kemuliaan kepada kalian. Sungguh itu perkataan yang benar, ya, perkataan yang sangat benar yang terungkap dari isi hati kalian. Kemudian mereka mengatakan, qalu na'am, ya, faqala Allahumma inni ushiduka, ya, Allahumma inni ushiduka, Allahumma inni aqul fihi mithla ma qalu au afdal. Ya Allah, ya, sesungguhnya aku mempersaksikan kepada Engkau, ya Allah, sesungguhnya aku mengatakan dalam hal ini sebagaimana mereka mengatakan, bahkan lebih dari itu. Jadi apa yang disaksikan oleh penduduk Kufah tentang kehebatan Ibnu Mas'ud, tentang akhlaknya yang baik, tentang piawainya dalam mengajarkan Al-Quran, ya, ditegaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Ibnu Mas'ud sendiri juga pernah mengatakan, "Walladzi la ilaha ghairu ma nazalat ayah min kitabillahi illa wa an a'lamu fi man nazalat wa aina nazalat walau a'lam ma kana ahad a'lam bi kitabillahi minni tanaluhu al-mataya la ataituhu." Ya, demi zat, ya, yang tidak ada ilah kecualinya, tidak ada satu ayat yang turun dari kitab Allah ini kecuali saya mengetahui, ya, kepada siapa ayat itu berbicara, atau kepada siapa ayat itu diturunkan, dan di mana ayat itu diturunkan. Ya, seandainya ada orang yang lebih tahu, ya, tentang kitab Allah, ya, dari saya, ya, niscaya akan aku cari orang tersebut. Ya, inilah sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, kemudian dari Abdullah bin Mas'ud ini lahirlah talamid-talamidnya yang luar biasa juga,
yang menjadi para mufassir seperti Masruq bin Ajda, ya, Alqimah bin Qais, Aswad bin Yazid, Qatadah bin Du'ama As-Sadusi, dan Abdurrahman As-Sulami, dan Amr bin Syurahbil wa ghairuhum. Ya, di antara mereka inilah para ulama yang kemudian menjadi mufassir penerus Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warḍah. Kemudian juga yang kedua, ya, madrasah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di Mekah. Kalau Ibnu Mas'ud madrasahnya di Kufah, kalau Abdullah bin Abbas itu ada di Mekah. Abdullah bin Abbas, ya, sebagaimana kita ketahui juga adalah sahabat mulia Rasulullah SAW, bahkan paman Rasulullah SAW, ya, yang pernah mendapatkan doa dari Rasulullah SAW ketika Rasulullah mengatakan, berdoa, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah, ya, pemahaman terhadap agama dan ajarkanlah dia tentang ta'wil, tentang tafsir. Sehingga, ya, Abdullah bin Abbas ini sahabat yang memiliki juga banyak ilmu, banyak tilmid, generasi-generasi yang meneruskan kiprah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Di antara mereka adalah Imam Mujahid bin Jabr, Sa'id bin Jubair, Tawus bin Kaisan, Atha bin Abi Rabah, Ikrimah maula Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga ada madrasah Ubay bin Ka'ab di Madinah. Jadi di Kufah ada Ibnu Mas'ud, di Mekah ada Ibnu Abbas, sedangkan di Madinah ada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menyikapi atau bagaimana hukum tafsir para sahabat radhiyallahu anhum? Ya, setelah melihat bagaimana para sahabat menafsirkan Al-Qur'an, bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan Al-Qur'an, ya, bagaimana metode yang dilakukan atau manhaj yang dilakukan, jalan yang ditempuh oleh sahabat radhiyallahu anhum dalam menafsirkan Al-Qur'an. Paling tidak ada dua, ya, hukum dalam tafsiran sahabat radhiyallahu anhum. Yang pertama, apabila, ya, di situ tidak ada ra'yu dalam masalah-masalah gaib, ya, dan asbabun nuzul, ya, maka falahu hukmul marfu. Maka itu adalah hukum marfu, ya, yang konsekuensinya wajib kita mengambilnya, ya. Sekali lagi, kalau di situ tidak ada, ya, majal lirra'yi, tidak ada pengaruh, ya, pendapat-pendapat, ya, dalam masalah-masalah al-ghaibiyah, ya, masalah-masalah yang gaib tentang hari kiamat, ya, tentang ruh dan semisalnya, atau asbabun nuzul, ya, maka ini hukumnya adalah hukum marfu. Yang kedua, wa idza kana ghairu dzalika, apabila, ya, selain nomor satu yang disebutkan tadi, ya, kemudian dia kembali kepada ijtihad para sahabat, ya, maka ini masuk ke dalam hukumnya mauquf, ya, mauquf madama lam yusnidhu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, selama dia tidak menisbatkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan, ya, wajib, ya, mengambil keterangan-keterangan dari sahabat radhiyallahu anhum, ya, karena mereka orang yang generasi yang luar biasa, generasi yang bersih, ya, mereka yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang khusus. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa hina idzin idza lam tajid at-tafsir fil Qur'an wala fis sunnah, ya, raja'at fi dzalika ila aqwali sahabah, ya, wa hina idzin idza lam tajid tafsir fil Qur'an, ya, saat itu jika tidak ditemukan penafsiran,
ya Al-Quran, dari Al-Quran. Wala fi sunnah, juga tidak ada dari sunnah. Ya. Raja'tu fi dzalika ila aqwali sahabah. Kita mengambilnya kembali kepada aqwal para sahabat, perkataan para sahabat. Fa innahum adra bidzalika. Ya, karena mereka yang paling tahu tentang itu. Lamma syahiduhu minal Qur'an, karena mereka menyaksikan bagaimana Al-Qur'an itu diturunkan. Ya, wal ahwal allati ikhtassu biha, dan kondisi-kondisi yang mengkhususkan mereka. Ya, walima lahum minal faham at-tam, mereka memiliki pemahaman yang sempurna. Ya, wal ilmu sahih, dan ilmu yang sahih. Wala siyama ulama'uhum wa kubara'uhum, apalagi para ulama-ulamanya dan para pembesar-pembesarnya. Ya, kata Imam Az-Zarkashi rahimahullah taala, ya, mengatakan, "Ats-tsani al-akhdhu biqauli as-sahabah, fa inna tafsirahu 'indahum bimanzilatil marfu' ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam kama qala al-Hakim fi tafsirihi." Ya, yang kedua adalah mengambil perkataan sahabat karena tafsiran mereka itu, ya, bimanzilatil marfu', posisinya seperti marfu' kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Hakim dalam penafsirannya. Nah, sahabat mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah ya hukum, ya, dari penafsiran para sahabat. Ya, dan bagaimana kita juga memahami tentang kiprah para sahabat radhiyallahu anhum dalam penafsiran Al-Quran tersebut ini. Hadza wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.